dimulai dengan notifikasi, kuliah ditemani dengan scrolling, istirahat diisi dengan refreshing feed, bahkan makan malam tangan juga nggak lepas dari layar. Ini bukan lagi tentang tetap terhubung, ini tentang tidak bisa melepaskan diri. Selamat datang di realita mahasiswa zaman now, di mana handphone bukan lagi alat bantu, tapi sudah menjadi perpanjangan tangan yang tidak bisa dipisahkan. Nah, coba perhatikan diri sendiri dulu deh. Berapa kali kamu dalam sehari ngecek handphone? Ada 5 kali, 10 kali, atau bahkan kamu sendiri udah gak bisa menghitung. Nah, bangun tidur hal pertama yang dicari apa? Handphone. Pas sebelum tidur juga, yang terakhir dilihat juga handphone. Di toilet pun gak lepas tangan ini memegang handphone. Udah seperti teman yang setia banget tuh. Ketika kuliah, fokus juga terpecah nih antara dosen yang menjelaskan dan juga grup yang terus berdenting. Ketika berkumpul dengan teman, percakapan sering terhenti karena ada orang yang harus membalas pesan atau cek Instagram. Yang paling ironisnya, kita tetap merasa kesepian di tengah keramaian media sosial. Punya ribuan followers, tapi tak punya satu orang pun untuk diajak bicara saat kita sungguh membutuhkannya. Nah, kecanduan handphone ini bukan sekedar kebiasaan buruk. Dia memiliki dampak nyata yang bisa kita rasakan setiap hari. Pertama, produktivitas kita menurun drastis. Tugas yang seharusnya selesai dalam 2 jam berlarut-larut menjadi 5 jam karena terus-menerus terdistraksi oleh notifikasi. Skripsi tertunda, IPK turun, deadline terlewat. Kedua, kesehatan juga terganggu. Mata menjadi lelah menatap layar berjam-jam, leher dan punggung sakit karena posisi membungkuk, pola tidur kacau karena begadang, scrolling tanpa tujuan, bahkan ada yang sampai mengalami nomophobia. Nomophobia itu merupakan ketakutan berlebihan saat nggak ada handphone. Ketiga, hubungan sosial memudar. Kita lebih sering chatting daripada ngobrol langsung, lebih asik stalking orang lain daripada peduli dengan orang sekitar kita. Keluarga kita merasa diabaikan, teman merasa tak dihargai, dan yang paling penting, kita banyak kehilangan momen-momen yang berharga. Berapa banyak nih sunrise yang terlewat karena sibuk edit foto sunset kemarin. Berapa banyak cerita lucu yang gak kita dengar karena terlalu fokus pada layar. Nah, kenapa sih begitu sulit untuk kita lepaskan diri dari handphone? Jawabannya yaitu karena handphone itu memang dirancang seperti itu. Setiap notifikasi memicu dopamin di otak kita, hormon yang bisa memberikan rasa senang. Setiap like, setiap komentar, setiap share, semuanya memberikan kepuasan instan yang membuat kita terus mencari hal yang lebih. Media sosial ini menggunakan algoritma yang mempelajari kebiasaan kita. Mereka tahu konten apa yang membuat kita betah berlama-lama melihat layar. Fitur infinite scroll membuat kita tak pernah merasa selesai. Selalu ada satu video lagi, satu postingan lagi, satu story lagi. Ini nih bukan salah kita sepenuhnya, tapi tetap aja kita punya tanggung jawab untuk mengambil kembali kendali yang kita punya. Nah, kabar baiknya kita bisa tuh mengubah hal ini. Gak perlu ekstrim sampai handphone kita buang, tapi mulai menggunakannya dengan bijak. Yaitu yang pertama, kita harus sadar pola kita. Gunakan fitur screen time untuk melihat berapa lama sih kita udah pakai handphone setiap harinya. Angkanya mungkin akan membuat kamu kaget nih. Nah, yang kedua, kita atur batasannya. Matikan notifikasi yang tak penting, tentukan waktu-waktu khusus untuk cek media sosial. Misalnya hanya 3 kali sehari aja nih. Kemudian, gunakan mode fokus saat kuliah atau mengerjakan tugas. Selanjutnya, ciptakan zona bebas handphone. Di meja makan, saat berkumpul dengan keluarga, atau 1 jam sebelum tidur, biasakan momen-momen itu benar-benar hadir tanpa distraksi. Kemudian keempat, temukan alternatifnya. Daripada scrolling terus-terusan, mending baca buku, olahraga, atau mengobrol dengan teman. Isi waktu luang dengan beraktivitas yang benar-benar bermakna. Kelima, jangan takut melewatkan sesuatu. FOMO atau fear of missing out itu suatu penyebab kita terus cek handphone. Padahal nyatanya nggak ada yang benar-benar urgent di media sosial. Hidup nyata lebih penting daripada kehidupan virtual kita. Handphone itu memang alat yang luar biasa, tapi jangan biarkan alat itu menguasai hidupmu. Kamu adalah mahasiswa, masa depan bangsa.
Kamu punya mimpi, punya potensi, punya kehidupan nyata yang menunggu untuk dijadikan sepenuhnya. Nah, mulai hari ini, coba ambil kendali. Gunakan handphone sebagai alat, bukan sebagai tuan. Karena hidup terbaik bukan yang paling penting banyak likes-nya, tapi yang paling bermakna ketika dijalani dengan sepenuh hati.